mereview jurnal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rian Yaman dari Kecerdasan Buatan B. Nah, di sini saya akan mereview jurnal, yaitu yang pertama ada penerapan algoritma ASTAR menggunakan graf untuk menghitung jarak terpendek. Dan jurnal kedua saya adalah implementasi algoritma ASTAR pada game 3D kebudayaan suku Minahasa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal pertama saya, itu penerapan algoritma ASTAR menggunakan graf untuk menghitung jarak pendek. Nah, dari review yang saya cari, jurnal itu membahas tentang bagaimana cara mencari rute optimal di jalanan yang disimulasi untuk macet. Nah, pertama saya menjelaskan latar belakangnya. Nah, permasalahan yang diangkat oleh penulis itu adalah kebutuhan efisiensi waktu dan biaya saat melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Untuk mencapai efisiensi ini, nah itu diperlukan metode untuk mencari jalur pendek atau shortest path. Nah, di sini tuh penulis fokus pada algoritma ASTAR karena termasuk metode pencarian berinformasi atau information method yang diklaim lebih cepat untuk proses pencarian rute terpendek dan menghasilkan solusi yang optimal. Nah, tujuan utamanya dari penelitian itu adalah untuk mempelajari mekanisme kerja algoritma dalam ASTAR dalam menemukan rute tercepat. Nah, jadi itu bukan cuma soal jarak fisik terpendek, tapi rute yang paling minim bahaya, termasuk biaya waktu karena macet. Nah, di sini kita dapatkan metode penelitian yang dimana penulis tuh menggunakan fungsi heuristik karena algoritma ini mencari rute terpendek dengan meminimalkan fungsi evaluasi Vn yang dirumus sebagai Vn sama dengan Gn plus Hn, dimana Vn itu biaya estimasi terendah, Gn itu biaya aktual dari node awal ke node n, dan Hn itu adalah biaya perkiraan atau hasil dari node n ke node akhir. Nah, dari hasilnya itu temuan utama penelitian itu algoritma ASTAR dapat diterapkan dengan baik untuk menentukan rute terbaik, dan hasil pengujian menunjukkan rute yang ditemukan merupakan rute yang terbaik dengan nilai Vn terkecil. Oke, di sini saya akan melakukan perhitungannya. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang Vn dan Gn terlebih dahulu. Nah, Gn atau biaya aktual itu adalah jarak sebenarnya yang sudah kita tempuh dari titik awal sebagai ke node yang sedang kita lihat. Nah, yang H itu adalah heuristik. Ini adalah perkiraan jarak dari node saat ini menuju tujuan akhir. Nah, angka ini tuh hanya prediksi, makanya disebut heuristik. Yang kedua ada total biaya estimasi. Ini itu adalah total biaya perkiraan. Nah, setiap langkah tuh kita selalu pilih node dengan nilai V terkecil untuk kita eksplorasi karena ini adalah rute yang paling menjanjikan. Oke, pertama kita akan mulai dari langkah pertama. Nah, kita itu akan mulai start dari S, dimana itu kita buka semua tetangganya, itu A, B, dan C. Nah, kita itu hitung F mereka masing-masing. Misalnya C punya CF itu adalah 80, F itu adalah 90, dan BF nya itu ada 95. Nah, V terkecil adalah C, F nya itu 80. Jadi kita pilih C sebagai best node selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah kedua, yang dimana sekarang C sekarang kita anggap sudah lewati. Nah, C itu membuka tangga barunya, yaitu terdapat V dan H. Nah, setelah kita hitung V untuk V untuk V dan H, V besar untuk V dan H, kita kembali ke list dan melihat lagi V terkecil berikutnya. Sekarang pindah ke A, itu V sama dengan 90. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah ketiga, yang dimana tuh A itu hanya terhubung ke graf. Nah, setelah kita hitung estimasinya graf itu melalui A, hasilnya tuh lumayan tinggi, dimana V itu sama dengan 115. Jadi kita tuh tunda dulu kayaknya. Nah, best node selanjutnya adalah F sama dengan 93. Nah, kita akan lanjut ke langkah 4, yang mana V ini tuh terhubung ke H, dimana H itu sudah pernah kita lihat di langkah 2, yaitu G nya sama dengan 30. Nah, ini dia. Nah, setelah itu tapi melalui jalur S, C, F, dan S, C,
C, F, dan H. Total G barunya itu hanya 20, yaitu 10 tambah 5 dan tambah 5. Nah, karena G itu baru lebih kecil dari G lama, kita lakukan koreksi atau update parent. Nah, H sekarang itu memiliki F sebagai orang tua barunya itu kan. Nah, nilai F turun tuh dari atas menjadi 90. Ini menunjukkan kekuatan Aster yang selalu mencari jalur termurah. Selanjutnya kita akan ke langkah kelima dan langkah keenam. Nah, setelah F kita tuh ada eksplorasi lagi, yang dimana kita sampai di node E. Alright, E juga terhubung ke G. Nah, di sini kita cek ulang gini, di mana jalur kita baru itu adalah S, C, F, H, E, dan G. Nah, yang paling kecil itu adalah F, yaitu 75. Nah, karena G adalah goal, proses pencarian selesai, jadi rute terbaiknya adalah S, C, F, H, E, dan G dengan total biaya 75 km saja. Oke, kita akan lanjutnya. Ini kelebihan dari penelitian jurnal 1 tadi. Nah, yang pertama itu ada relevansi kasus dengan Aster. Nah, pemilihan Aster relevan karena ia menjadi rute yang optimal dan mampu mempertimbangkan cost variable seperti yang disebutkan pada masalah kepadatan. Kedua, ada transparansi mekanisme langkah demi langkah. Yang ketiga itu ada penggunaan heuristik untuk efisiensi. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu adalah faktor dimensi untuk kemacetan itu belum terwakili, di mana karena dia tuh bersifat statis sehingga tidak benar-benar menguji reaksi Aster tanpa kondisi jaringan. Kedua, juga ada keterbatasan pengujian skala, di mana tuh penelitian ini menggunakan graf yang ukurannya sangat kecil sehingga hasilnya tuh hasil efisien dan kompleksitas waktu belum teruji untuk implementasi pada area yang jauh lebih besar, misalnya satu provinsi. Nah, kita akan lanjut ke bagian 2. Sini saya mereview jurnal berjudul Informasi Algoritma Aster pada game 3D Kebudayaan Suku Minahasa. Nah, terbelakang dari sini itu mengangkat dari pemahaman bahwa budaya desa, khususnya budaya suku Minahasa di Sulawesi Utara, mulai tergerus perkembangan zaman dan pengaruh oleh masuknya budaya asing. Nah, untuk mengatasi hal ini, penulis ini mengusulkan pemanfaatan media game sebagai sarana alternatif. Nah, tujuan adalah untuk merancang game 3D bertema kebudayaan Minahasa yang mengimplementasikan algoritma Aster, yang dimana algoritma difokus pada pengenalan musuh atau enemy yang berperan sebagai NPC atau non-player karakter dalam game. Oke. Game yang pada periode penelitian, game timbangnya berjudul Thor Adventure, bagian di aksi petualangan. Nah, dan hasil kita dapatkan itu menunjukkan bahwa penderama Aster berhasil menunjukkan kecerdasan NPC dalam navigasi, yang dimana uji gameplay oleh 14 responden memperoleh nilai 77,6% baik, sedangkan uji efektivitas Aster oleh 7 pemain berpengalaman mencapai 83,95%. Nah, saya akan menunjukkan tabelnya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan algoritma Aster pada jurnal ini. Nah, di sini untuk implementasi Aster lagi itu agar NPC dapat mengajar player dan menghindari obstacle dalam kehidupan game. Nah, kini kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu fx dengan gx tambah hx. Nah, lalu ada struktur data yang digunakan, dan itu adalah navmesh untuk merepresentasikan arena game sebagai simpul dan jalur. Nah, di sini GX-nya itu atau nilai biaya aktual itu merupakan nilai pergantian simpul awal menuju simpul berikutnya. Dalam konteks game kit ini biasanya untuk pindah ke peta tetangga, misal 10 untuk lurus atau 14 untuk diagonal. HS atau heuristik. Nah, di sini ada perkiraan nilai pergerakan simpul sehingga menuju tujuan akhir dalam game. Dalam game 3D ini sering dihitung menggunakan jarak
I actually shouldn't. Nah, sini saya akan langsung pengujian algoritma Astarnya. Nah, sini tuh Astar diterapkan pada non-player karakter. Itu adalah enemy-nya sendiri. Nah, tujuan utamanya itu adalah membuat NPC beraksi dengan baik terhadap player dengan kita, yaitu mengejar player atau target secara efisien tanpa menabrak atau menabrak halangan. Nah, prosesnya itu dimana pertama tuh NPC itu mendeteksi player masuk ke dalam jangkauan ke posisi player menggunakan Astar, itu mencari simbol dengan F terkecil. Nah, lalu itu NPC bergerak mengikuti jalan cemukan atau best-path. Nah, jika player bergerak, Astar akan dihitung ulang secara real time. Itu yang dilakukan banyak game lah ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan pengujian di mana tuh pengujian membuktikan bahwa enemy atau NPC itu mampu mencari jalur terpendek dan melewati obstacle dengan hasil sangat baik. Itu 83,99%. Dan enemy melewati obstacle yang ada dalam game. Oke. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan dari review jurnal kedua ini adalah relevasi teknologi AI game, yang dimana informasi algoritma Astar pada NPC sebagai merupakan pendekatan tepat dan klasik dalam pengembangan game. Kedua, ada struktur pengembangan yang sistematis. Karena itu penerapan GDLC-nya memiliki alur kerja yang jelas. Oke, sini ada 3 kekurangan. Yang pertama itu ada kurangnya detail teknis, tidak ada perbandingan algoritma, efisiensi Astar, dan ketergantungan pada fitur game in-kind. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian ketiga, itu diskusi dan perbandingan. Nah, studi kasus saya pilih adalah penentuan jalur evakuasi saat banjir. Studi kasus dipilih adalah penentuan jalur evakuasi real time dari pemukiman padat menuju posko pengungsian terdekat ketika banjir melanda. Di sini tuh terdapat ketinggian air, kecepatan arus, kapasitas posko yang harus kita perhatikan. Nah, kasus ini tuh menjadi relevan karena menuntut algoritma yang tidak hanya mencari jalur terpendek, tetapi juga paling aman dengan risiko yang paling minimal. Nah, rekomendasi algoritma saya itu adalah Astar ya, karena daya level jurnal pertama dan jurnal kedua saya menggunakan Astar juga. Alasan merupakan algoritma penyaring berinformasi yang efektif, menemukan jalur dengan biaya total minimum. Nah, dengan memilih node dengan nilai VN, GN, dan H terkecil, di sini kita mampu menghasilkan jalur evakuasi yang relatif cepat sekaligus aman. Nah, tapi ini terdapat juga kelebihan dan risikonya. Yang pertama, kelebihan tuh pastinya ada optimasi dan efisiensi pencariannya. Nah, pada bagian risikonya tuh ada ketegangan pada heuristik, mana jika heuristik salah atau menafsir risiko, jalan yang dipilih itu bisa tidak optimal atau tidak tepat, bahkan nanti ada yang black gitu kan. Nah, itu datanya tuh dinamis, datanya berupa dinamis semua, perubahan cepat pada keribanya menuntut pembaruan graf secara real time terus menerus. Nah, jika data terlambat diperbarui, maka hasilnya bisa salah arah atau sangat berbahaya bagi penggunanya. Nah, dari perbandingan dengan algoritma yang sama, itu Astar pada game NPC dan game pertama. Nah, implementasi Astar pada NPC dalam game edukasi Minasa berbasis di lingkungan statis atau semi statis. Nah, sebaiknya kasus banjir sangat dinamis karena hambatan dan biaya berubah cepat. Selain itu, toleransi kesalahan dalam game realistis tinggi jika NPC salah jalur, konsistensinya itu kecil. Dalam evakuasi banjir, kesalahan kecil apapun mereka berfatal. Oleh karena itu, tindakan Astar pada game tidak dapat langsung diterapkan dalam skenario evaluasinya tanpa penyelesaian pada aspek dinamika data dan penanganan risiko. Oke. Dari kesimpulan yang dapat itu bahwa algoritma adalah solusi optimal untuk masalah pathfinding. Namun, IVTV sangat bergantung pada konteks masalah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.